Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi program algoritma Quickstart C++ pada pengurutan nilai mahasiswa Unit Amikom Surakarta. Nama saya Okta Selsa Esanggraini dan 191301098 kelas 3G. Pertama-tama, kita akan menginjak ke latar belakang. Pengurutan atau sorting merupakan jenis operasi penting dalam pengolahan data. Hampir setiap saat dalam kehidupan sehari-hari selalu menjumpai permasalahan yang harus diselesaikan dengan melibatkan operasi pengurutan data. Begitu pentingnya operasi tersebut sehingga sampai saat ini telah banyak dikembangkan metode-metode pengurutan data dan mungkin akan tetap bermunculan metode-metode baru. Dikarenakan sekarang ini saya menginjak bangku kuliah, maka saya akan membuat pengurutan data nilai mahasiswa menggunakan teknik Quickstart. Karena teknik ini merupakan teknik sorting tercepat dibandingkan yang lainnya, sehingga data nilai mahasiswa dapat cepat diurutkan dan akurat. Lalu yang kedua ada landasan teori. Sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik atau ascending, yaitu dari data kecil ke data yang lebih besar, atau menurun, descending, yaitu dari data yang besar ke data yang kecil. Algoritma pengurutan sorting terdiri dari beberapa teknik, yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort, subsort, sort, dan yang lainnya. Algoritma metode Quickstart C++ diperkenalkan pertama kali oleh C.O.R. Hall pada tahun 1960. Program Quickstart C++ adalah algoritma sorting yang berdasarkan perbandingan dengan metode divide dan conquer. Disebut dengan metode Quickstart karena algoritma Quickstart merupakan pengurutan dengan sangat cepat. Metode Quickstart C++ disebut juga dengan partition extend sort dikarenakan konsepnya membuat partisi-partisi dan sorting sehingga dilakukan per partisi. Quickstart bekerja dengan menukar bagian yang lebih besar dari pivot diletakkan di sebelah kanan pivot, sementara bagian yang lebih kecil akan diletakkan di sebelah kiri pivot. Pivot dapat berada dimanapun. Pivot adalah elemen yang berada di awal, di akhir, di tengah, atau diambil secara random. Penentuan pivot tergantung dari programmer yang membuat algoritma tersebut berjalan. Selanjutnya ada uraian alur program. Program ini dibuat untuk mengurutkan data nilai mahasiswa yang dimasukkan berdasarkan nomor induk mahasiswa atau yang sering kita sebut dengan NIM. Data ini akan diurutkan secara ascending atau pengurutan nilai dari kecil yang besar, sehingga dosen bisa mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai yang kurang. Selanjutnya ada flowchart. Metode ini menggunakan metode Quickstart dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama ialah memasukkan terlebih dahulu data yang akan disorting. Selanjutnya, mengambil elemen pivot dengan mengambil nilai tengah atau median tabel dengan rumus pivot sama dengan array, yaitu kanan tambah kiri dibagi 2. Selanjutnya, kita akan memecah data menjadi 2 bagian, yaitu angka yang lebih kecil dan angka yang lebih besar. Setelah itu, kita dapat membandingkan apakah left lebih besar dari pivot dan right lebih kecil dari pivot. Jika iya, maka kita akan berhenti dan melakukan pertukaran. Jika angka lebih besar dari pivot, maka akan berada di posisi sebelah kanan. Jika angka lebih kecil, maka akan berada di posisi sebelah kiri. Selanjutnya, kita akan melakukan rekursi dan mengulang kembali prosesnya di masing-masing bagian. Proses Quickstart akan terus berjalan sehingga nilai akan tertata urut. Setelah proses selesai, maka Quickstart akan ditampilkan beserta data yang belum diurutkan. Selanjutnya ada kode program. Berikut merupakan flowchart dari hasil program C++. Di sini merupakan dari line 4 dan 8. Ini adalah sebuah fungsi yang nanti akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array. Untuk line 10 sampai 23, di sini proses sorting terjadi, di mana
Pertama, kita akan memilih pivot di ujung list dan membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Di mana jika angka lebih kecil, maka akan di sebelah kiri. Jika angka lebih besar, maka akan di sebelah kanan. Untuk line 24 dan 29, di sini kita akan membuat fungsi regresif, di mana kita akan melakukan proses pivot jika angka masih belum tersetting secara ascending. Maka kita akan terus menjalankan fungsinya hingga semua angka terurut sempurna. Untuk line 31 hingga 36, di sini kita menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disetting. Untuk line 37 hingga 42, di sini kita menginputkan seluruh data mulai dari data array ke 0 hingga data array ke n. Untuk line 43 hingga 52, di sini kita hanya menjalankan fungsi quickset dan menampilkannya menggunakan fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Ini merupakan hasil program. Di sini karena untuk mengurutkan data nilai mahasiswa, maka saya akan mencontohkan menggunakan jumlah mahasiswa sebanyak 25 orang dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Metode quickset ini akan mengurutkan datanya menjadi urut dari kecil ke nilai yang lebih besar secara cepat, sehingga nilai-nilai dapat terurut secara baik dan dosen dapat melihat dengan mudah pencapaian mahasiswa-mahasiswanya. Demikian merupakan presentasi mengenai quickset pada C++. Semoga berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.